menyusun urutan instruksi sebenarnya. Lalu kita akan menguji dan merevisi kalau ada instruksi yang salah. Sekarang perhatikan dulu Pak. Tahu gambar ini? Iya. Gambar apa ini? Tidak. Mengapa gambar ini dibuat berputar? Ada yang tahu nggak sih? Berarti supaya kita bisa mencuci tangan dengan benar. Ada jawabannya lain? Ayo. Supaya tangan kita bersih. Supaya tangan kita bersih. Kevin, supaya tangan kita lebih wangi. Kasih. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Oke, jawaban kalian betul semua. Tapi yang tepat adalah supaya kalian tahu langkah-langkah yang benar dalam mencuci tangan itu seperti ini. Nah, anak-anak, kalau misalnya urutan ini mustika acak tidak pada nomornya, yang terjadi bagaimana? Kita tidak tahu urutannya. Tangan itu bersih. Ya, tangannya jadi tidak bersih. Masa harus sabun baru air, ya? Bisa boros di sabun, bisa boros di air, sehingga tidak menguntungkan ya. Nah, bisa kena virus. Nah, sekarang ini kita ingat ya, berpikir komputasi itu adalah kalau lihat ini sudah senang ya, tapi dulu. Mesti kamu tanya dulu, pernah nggak kalian di jalan atau di mana itu lihat gambar atau simbol, terus kalian bingung, ini maksudnya simbolnya apa? Pernah nggak? Hari ini kita mau coba buat susunan langkah-langkah, tapi menggunakan simbol. Ya. Nah, mesti kamu mau bagaimana sih cara membuat simbol itu supaya mudah dibaca sama orang? Berarti yang pertama apa? Simbolnya harus jelas. Yang pertama. Yang kedua apa? Tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak orang mengenal simbolnya. Pernah itu pramuka? Pernah. Ya. Di situ ada kata sandi-sandi, ada sandi mosel. Itu kamu suruh ngapalin semua itu. Kadang ada yang cuma ingat A sampai E. Tapi kalau sampai Z belum terus. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita buat simbolnya harus yang jelas dan tidak terlalu panjang. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mau coba bagaimana kau menyusun ini. Nah, sekarang perhatikan di depan menyusun dulu kita pakai. Ini ada monyet ini kita pakai platform namanya Codmonkey ya anak-anak ya. Ada platform Codmonkey ini gunanya untuk kita membuat susunan kata-kata atau kode sebenarnya. Nah, kalau seperti ini ada banana, ada harta karun. Setiap kotak ini kita hitung satu langkah. Berarti langkah yang tepat untuk monyet ini dapat banana dan harta karun bagaimana? Yang ke kiri atau ke kanan? Kalau jalan ke sana berarti kiri. Kalau ke sana berarti berarti jalannya
sebaliknya kalau kita susun tidak beraturan, kalau ada salah satu kode yang diambil atau salah, maka program itu tidak akan berjalan dengan baik. Sama kayak pemikiran kita. Pemikiran kita juga harus dibuat sebagai urut. Contohnya penerapan berpikir komputasi algoritmanya dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilakukan secara urut apa? Ada yang tahu nggak? Mandi. Mandinya dari atas atau dari bawah? Itu juga ya. Jadi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau buka pintu harus ketok pintu. Sekarang kalau pakai seragam gimana? Yang dipakai apa dulu? Ya, harus dalam dulu. Pokoknya yang dalam dulu dipenuhi ya. Terus baru yang luar. Yang luar celananya dulu apa? Bajunya dulu. Bajunya dulu, baru ke. Sekarang kalau membuat teh yang dilakukan pertama apa dulu? Terus kasih gula. Terus ambil teh. Terus diberi air. Itu bisa. Oke, sampai situ sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, sekarang coba lihat di depan. Nah, seperti ini. Nanti Chris punya worksheet. Coba kalian nanti buat langkahnya dituliskan di bawahnya sini atau di sampingnya, ya. Terus dilihat nomor 2 ini ada pertanyaan. Apakah langkahmu itu teridentifikasi sebagai pola? Kalau iya, jelaskan yang mana polanya. Lalu jika salah satu simbolnya bilang apa yang akan terjadi. Coba dikerjakan ya. Silakan diberi nama, dikerjakan. Jangan diberi nama, jangan lupa. Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, siapa yang mau presentasi tentang jawabannya? Oke, kamu silahkan maju ke depan dijelaskan. Oke, tepuk tangan buat kamu. Anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sama Mustika? Kalau tidak ada, besok kita akan belajar tentang yang namanya bagaimana kita menggunakan AI atau coding itu dengan benar. Ya, jadi ada etikanya, ada tantangannya. Mengapa kok kita harus belajar ini? Jadi kita harus sama-sama mengerti, harus paham. Oke, kalau tidak ada berarti cukup sekian pertemuan dari kita, dari Mustika. Kalau ada salahnya, Mustika minta maaf ya. Kalian happy ya ini ya?